Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berjudul 9 karomah Abah Guru Sekumpul yang menggetarkan hati. Menurut Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia menyebutkan bahwa kata al-wali punya makna yang sama dengan al-qarib, yang berarti orang yang dekat. Dalam khazanah tasawuf, wali adalah predikat atau pencapaian yang sangat tinggi dalam perjalanan manusia, bahkan tertinggi yang dapat dicapai manusia biasa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kewalian pada dasarnya tidak begitu saja diberikan, tetapi melalui perjalanan panjang menuju Sang Khalik. Buah dari takwa dan taat yang dilakukan terus-menerus. Dan untuk mencapai derajat itu, orang harus melalui syariat yang dijalani secara istiqomah, dilakukan dengan penuh penghayatan melalui tarekat, hingga menemukan kedalaman hakikat. Imam Al-Qushairi menyebutkan beberapa ciri-ciri seorang wali dalam kondisi kesadarannya tidak sedang berasik masuk dengan Allah, antara lain mengerahkan segala kemampuannya untuk memenuhi hak-hak Allah, menyebarkan kasih sayang kepada segala makhluk tanpa ada rasa benci, konsisten menanggung penderitaan dan cobaan, sangat berkeinginan agar semua makhluk ini selamat, menghindarkan diri dari segala yang menyusahkan orang lain. Jika kita melihat keseluruhan perjalanan hidup Abah Guru Sekumpul, maka nampaknya beliau telah memenuhi klasifikasi seperti itu. Beliau telah diyakini sebagai waliullah, tapi benarkah beliau seorang wali? Hanya Allah dan para walinya yang tahu. Hanya saja kenyataan yang terlihat menunjukkan bahwa beliau mendapat pengakuan yang luas di kalangan ulama sebagai waliullah. Sebenarnya sejak masa kecil sudah ada tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi orang besar. Bahkan ketika beliau masih dalam kandungan, banyak hal aneh yang terjadi. Di antaranya, ketika itu ibu beliau melihat cahaya seperti bulan purnama turun menuju ke pangkuannya. Saat mengandung, tidak ada sedikit pun rasa berat atau rasa sakit sampai beliau melahirkan. Ketika mengidam, jika ingin makan sesuatu, ibunda beliau selalu bermimpi di waktu malamnya makan buah itu, sehingga di pagi harinya sudah merasa puas. Guru Sekumpul memang dikenal sejak kecil sebagai orang yang mahfuz, dijaga dari berbagai hal yang mengarah kepada kemaksiatan. Secara kasat mata, banyak kejadian yang menunjukkan hal itu. Beliau pun selama hidupnya tidak pernah ihtilam, yaitu mimpi basah, yang menunjukkan tibanya usia balik. Balik beliau hanya diketahui dengan usia. Walhasil, sebagai seorang wali, beliau dikaruniai karomah yang cukup banyak, dan itu memang sudah menjadi rahasia umum yang kesemuanya menunjukkan keabsahan makom kewalian beliau. Berikut ini 9 karomah Abah Guru Sekumpul. Kisah karomah yang pertama, di suatu malam usai pengajian yang pada saat itu masih di kampung keraton, seperti biasa guru seringkali masih duduk di ruang tamu untuk melayani beberapa murid yang ingin menanyakan berbagai hal. Ketika itu, guru bercerita tentang buah rambutan yang saat itu belum musimnya. Tiba-tiba, guru meletakkan tangannya ke belakang, dan sesaat kemudian di tangan beliau telah ada buah rambutan yang masak. Lalu beliau makan. Puluhan orang menyaksikan kejadian ini. Kisah karomah yang kedua, pada tahun 1982 terjadi kemarau panjang di wilayah Martapura dan sekitarnya yang menyebabkan sumur-sumur dan sumber air bersih kering. Hal itu membuat sebagian masyarakat cemas. Melihat kondisi ini, banyak orang yang datang dan minta doa kepada Guru Zaini agar hujan segera turun. Ketika itu, tiba-tiba beliau turun dari rumah dan menuju ke sebatang pohon pisang yang masih kecil dan menggoyang-goyang pohon pisang itu. Orang yang hadir saat itu bingung
dengan apa yang dilakukan Guru Zaini. Namun saat itu juga terjadi hujan yang sangat lebat. Kisah karomah yang ketiga, sehari menjelang pelaksanaan Haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berpusat di desa Dalam Pagar, Martapura, jalanan ke tempat acara digenangi banjir. Panitia sempat gelisah karena jika banjir tetap terjadi hingga besok, maka acara tidak berlangsung mulus dan banyak orang yang tidak bisa hadir. Namun anehnya, ketika di hari pelaksanaan haul menjelang Guru Zaini lewat, jalanan itu sudah bersih dari banjir, dan sepulang guru dari acara, jalanan itu kembali digenangi hingga beberapa hari. Kisah karomah yang keempat, suatu ketika di keraton, Guru Zaini terima tamu. Tamu itu pura-pura minta air yang didoakan alias banyu tawar. Ketika berhadapan, ternyata orang itu memukul ke arah guru. Namun tiba-tiba orang itu terpental, kemudian duduk. Orang itu mencoba berdiri dan nampak ingin melarikan diri, namun tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dengan apa yang akan terjadi. Guru kemudian menyuruhnya pulang, baru dia bisa berdiri dan langsung pulang. Kisah karomah yang kelima, Tuan Guru Haji M. Aini atau yang sering dipanggil Guru Ayan Pematang Karangan Rantau menceritakan bahwa saat beliau berkunjung ke keraton, Guru Zaini berucap kepada Guru Aini, "Yan, ikam hendak melihat kebesaran Allah Ta'ala kah?" Guru Aini mengangguk mengiyakan. Seketika itu Guru Zaini yang sedang duduk bersila itu terangkat dari tempat duduknya hingga beberapa meter. Tidak lama kemudian turun kembali ke tempat semula. Subhanallah. Kisah karomah yang keenam, suatu saat di tengah pengajian, guru berdiri dan langsung berteriak, "Api, api, lakas pajahi, pajahi." Ternyata saat itu tengah terjadi kebakaran besar di Kota Baru, Pulau Laut. Kisah karomah yang ketujuh, suatu malam di sekumpul, Guru Zaini tiba-tiba bicara pada istri beliau bahwa ia kepengen makan ikan baung, sedangkan ikan itu biasanya dijual di siang hari saja, dan saat itu pun belum musimnya. Namun tak lama sesudah itu ada tamu entah dari mana yang datang menyerahkan ikan baung yang masih segar. Kisah karomah yang kedelapan, seorang jemaah pengajian yang rutin datang ke majelis Guru Zaini di keraton, Guru Muhammad Tatakan, ketika ingin berangkat tidak punya uang untuk ongkos taksi ke Martapura karena masih punya ayam yang meski itu satu-satunya, maka dijuallah ayam itu. Walhasil akhirnya beliau siang minggu itu sudah di Martapura untuk sowan dengan guru. Kebetulan siang itu guru lagi terima tamu. Sebelum Guru Muhammad ini bicara, guru sudah menyerahkan sejumlah uang sambil bilang, "Ini gasan ganti ayam pian dan gasan ongkos taksi pian." Sang tamu cuma bisa melongok bingung dan mengucap terima kasih. Kisah karomah yang terakhir masih di keraton. Saat itu majelis pembacaan kitab tafsir Marahul Labid. Ada jemaah di luar rumah, persisnya di bawah pisang yang sedang merokok. Guru yang tengah membaca kitab langsung memberi teguran agar berhenti merokok. Padahal jaraknya cukup jauh dari guru dan terlindung dinding rumah. Kejadian seperti ini juga sering terjadi saat majelis sudah berpindah ke sekumpul. Subhanallah. Demikian kisah 9 karomah Abah Guru Sekumpul yang menggetarkan hati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.